جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم إذا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sesungguhnya orang-orang ja'u yang datang kepadamu. Jadi mereka ini banyak. Ja'u yang mereka datang kepadamu Muhammad bil ifki dengan berita bohong. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala pada awal dari surah An-Nur berbicara mengenai tema zina, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tema tentang tuduhan. Nah, setelah itu Allah memberikan contoh yang paling konkret tentang tuduhan ini. Innalladzina sesungguhnya orang-orang, siapa ini? Orang-orang munafik. Ja'u yang datang kepadamu Muhammad dengan membawa bil ifki, berita bohong. Mereka itu usbatun minkum. Mereka itu golongan dari orang-orang Islam. Jadi orang munafik itu bagian dari golongan orang Islam. Oleh karena itu harus hati-hati. Apa peristiwanya ini? Peristiwanya adalah pada saat Rasulullah SAW bersama kaum muslimin, dan pada saat itu kebetulan yang diundi oleh Rasul dan kemudian menjadi pengikutnya
Rasul dalam peperangan dengan Bani Mustalik itu adalah Aisyah radhiyallahu an. Jadi Sayyidah Aisyah. Setelah peristiwa perang selesai, kemudian kembali menuju ke Madinah, di tengah jalan pasukan ini istirahat. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang berada di satu tempat yang khusus. Tempatnya itu di atas unta itu ada tempat khusus untuk kaum perempuan. Namanya sekedup, apa kalau kita? Keranda. Keranda itu dipakai khusus untuk istri Rasulullah SAW. Ketika pasukan sedang istirahat, peperangan sudah selesai, menuju ke Madinah, beliau punya hajat, sehingga beliau keluar dari kerandanya itu. Setelah keluar, beliau balik lagi. Setelah itu beliau merasa kalungnya hilang, sehingga beliau keluar lagi. Ketika beliau mencari kalung itu tadi, ternyata pasukan ini berangkat dia menuju ke Madinah. Tidak ada yang tahu bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di luar kerandanya, karena nggak ada yang berani membuka. Akhirnya pasukan ini sampai di Madinah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dia sendirian berada di situ bingung. Begitu dia menuju ke tempat di mana kerandanya itu berada, ternyata sudah tidak ada orang. Akhirnya beliau berhenti di situ, kemudian beristirahat dulu di situ. Ya udah, karena udah capek mencari kalungnya tadi, maka beliau istirahat sampai beliau tertidur. Harapannya beliau menunggu, nanti saya berharap pasukan ini balik lagi, karena mendapati bahwa di dalam keranda itu tidak ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata tidak. Di luar dugaan, ada satu orang prajurit yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ada satu orang prajurit di antara prajurit yang sudah menuju ke Madinah itu baru nyampe di tempat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang lelap tertidur. Begitu Safwan ini melihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diperhatikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok beliau ada di sini? Nggak berani beliau. Sampai beliau menunggu Sayyidah Aisyah ini benar-benar bangun dari tidurnya, ditungguin di situ. Begitu sudah bangun, lalu memberanikan diri, beliau menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, ada apa kok masih ada di sini? Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa beliau ketinggalan dengan pasukan. Lalu Safwan ini menawarkan, bagaimana kalau Sayyidah Aisyah menaiki unta kita, untanya Safwan. Sementara Safwan nanti ada di belakangnya. Safwan ada di belakang unta itu. Apa yang terjadi? Begitu sampai di Madinah, digoreng ini beritanya. Maka di sini disebut dengan usbatun. Usbatun itu adalah lebih dari 10 orang. Kurang lebih sekitar 10 orang. Usbah. Siapa mereka? Mereka antara lain Abdullah bin Ubay bin Salul, Mistah bin Utsasah, Hisan bin Sabit, dan orang-orang munafik yang lainnya. Imam Mutawalli Asy'arawi menjelaskan kepada kita begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diupayakan oleh orang-orang kafir dibunuh, tapi tidak bisa. Difitnah dengan berbagai macam fitnah, tapi tidak bisa. Dibunuh karakternya, tidak bisa. Tidak bisa. Semua hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy, termasuk dengan bantuan orang-orang munafik, tidak bisa
untuk menghabisi Rasulullah, baik secara karakter maupun baik secara langsung. Kalau Rasul sulit, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalau Rasul itu Rasul ulul azmi, dia tidak akan bisa dibunuh. Nabi Isa, Nabi Musa itu kurang bagaimana musuhnya, tapi tidak bisa dia bunuh. Ini kalau Rasul itu adalah ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa. Mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatannya. Ya, di sini. Karena tidak bisa, maka dicari celah. Entah anaknya, entah istri-istrinya, nanti dicari celah. Kebetulan pada peristiwa ini yang bisa dijadikan celah adalah istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Rasul memiliki anak laki-laki, terus bisa hidup, terus punya anak-anak, terus punya keturunan, ini bisa jadi fitnah. Fitnahnya itu, masa keturunannya Rasul seperti itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, beliau menghilangkan ini sisi dari laki-laki, nasab dari laki-lakinya itu dihilangkan oleh Rasulullah SAW, supaya tidak ada orang yang kemudian menfitnah bahwa anaknya Rasul, keturunannya dan lain sebagainya, tapi perbuatannya, nah di situ. Yang bisa dimasuki kemudian oleh orang-orang munafik adalah istri-istrinya. Kebetulan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka berita Sayyidah Aisyah datang kemudian diikuti oleh Safwan bin Al-Mu'attal ini. Sedemikian rupa berita ini menjadi fitnah yang sangat besar. Sampai-sampai mempengaruhi hubungan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dulu belum ada, Pak, istilah harus bagaimana. Dulu belum ada, misalnya harus cari saksi, belum. Ya, jadi saksi itu nanti belakangan. Maka sampai nanti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu itu pindah ke rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu karena saking tidak kuatnya menerima fitnah. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadisul ifki, kebohongan yang sangat besar. Kita lanjutkan karena nanti pada ayat-ayat berikutnya masih dijelaskan. Tahsabuhu syarral lakum. Semua orang menyangka, termasuk kaum muslim, kebanyakan kaum muslimin, para sahabat di situ menyangka bahwa kejadian dengan berita fitnah yang luar biasa itu adalah buruk. Jelas buruk sebenarnya kalau dilihat dari permasalahannya. Buruknya apa? Pertama, ini istrinya Rasul. Istrinya Rasul ini adalah orang-orang yang terhormat, pilihan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan Rasul untuk menikahinya, tidak mungkin dinikahi oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kekejian yang paling besar adalah kekejian kepada orang yang memiliki tingkat derajat yang tinggi juga seperti Rasulullah SAW. Maka kalau kita memfitnah orang-orang biasa dengan memfitnah orang-orang besar, berbeda dosanya. Jadi ini kalau bisa kita sebut, ini beritanya berita hoak atau hoax. Jadi beritanya ini berita bohong, dibuat-buat sedemikian rupa supaya orang percaya, dan kebetulan hampir seluruh orang Madinah itu percaya. Sampai berhari-hari ini belum bisa diselesaikan. Sampai Rasulullah SAW juga meminta kepada Sayyidah Aisyah. Tapi Sayyidah Aisyah menjawab, saya tidak melakukan apa-apa. Tapi yang dituduhkan itu sangat keji.
sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Jadi sampai ke situ perlakuan yang difitnahkan oleh orang-orang munafik. Bal huwa khairul lakum. Tetapi di dalamnya itu sebenarnya ada kebaikan. Apa kebaikannya? Nah, di sini sulit kalau kita tidak melihat kepada tafsir, tidak bisa. Kebaikannya itu apa? Di sini dikatakan li'annahu naw'un minat ta'yid. Karena nanti setelah peristiwa ini terjadi, fitnahnya sudah betul-betul sampai pada titik yang terendah. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dengan ayat Al-Qur'an. Yang membebaskan beliau karena sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Orang-orang sudah tidak bisa. Karena ini sudah sangat besar fitnahnya itu. Sehingga Rasul dengan Sayyidah Aisyah itu hubungannya menjadi renggang di situ. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mendesak sedemikian rupa pada anaknya. Tapi anaknya tetap mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya naik dan Sofwan nggak melakukan apa-apa. Sofwan melihat saya aja dia nggak berani. Bagaimana lebih dari itu? Kalau ngomong dengan saya aja Sofwan nggak melihat saya. Coba. Tapi fitnahnya melakukan hal-hal di luar itu semuanya yang arahnya kepada perzinahan. Maka di sini dikatakan bal huwa khairul lakum. Tetapi ini memang di awal-awalnya fitnah. Luar biasa fitnahnya. Tapi sebenarnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bara'ah, Allah Subhanahu wa taala merilis bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu itu terbebas dari semua yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Maka di sini lalu terjadi apa? Orang-orang yang dulunya ragu kepada Rasulullah SAW menjadi yakin. Ternyata Rasulullah SAW di sini bukan hanya baik pada urusan pribadinya, tapi semua termasuk keluarganya dan anak-anaknya itu dijaga sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Maka di sini dikatakan li'annahu naw'un minat ta'yid li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyaqta'a, untuk memutus apa? Prasangka-prasangka buruk yang selama ini orang munafik itu sudah melakukan banyak hal pengen direncanakan untuk membunuh karakter dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, termasuk istri-istrinya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ini nanti membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan wahyu. Nah, ini untuk mengatakan kepada kita, disinilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bal huwa khairul lakum. Tetapi peristiwa ini adalah peristiwa yang kemudian baik. Imam Asy'arawi Mutawalli mengatakan, mereka ini ajazu fil muwajah. Mereka ini sudah tidak bisa lagi berhadapan-hadapan dengan Rasul. Apalagi ini sudah tahun ke-5 Hijriah, umat Islam sudah mulai agak kuat. Ajazu fil kait. Mereka juga sudah tidak bisa lagi mengadu domba Rasul dengan siapapun. Nggak bisa. Ajazu fi isti'malil jin. Mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan jin untuk mempengaruhi Rasul. Jadi mereka juga menggunakan tukang teluh, tukang sihir, segala macamnya untuk mempengaruhi Rasul. Maka ada surah An-Nas, surah Al-Falaq. Yang keempat, ajazu antaswih suratun nubuwah.
mereka sudah tidak bisa lagi membuat orang-orang yang posisinya disamakan dengan Muhammad sebagai nabi. Karena dulu ketika ada di Mekah, mereka menawarkan Muhammad kepada Abu Thalib, mereka menawarkan, Abu Thalib, kasih saja Muhammad itu ke kita, saya kasih engkau orang yang lebih ganteng, lebih hebat, lebih cerdas dari Muhammad. Jadi mereka mencari orang yang kira-kira siapa yang bisa menyaingi Muhammad. Tapi sampai peristiwa perang di Bani Mustalik ini tidak bisa. Karena mereka tidak bisa yang berhubungan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kena adalah orang-orang dekatnya, istri-istrinya ataupun anak-anaknya. Ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita semua. Kalau ada orang ulama yang hebat Pak, yang sudah menjadi panutan banyak umat, maka beliau harus punya orang-orang yang bisa mendampingi, yang menjamin keamanannya. Rasul walaupun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul punya pengikut setia yang setiap saat dia siap mengorbankan jiwanya ini sebelum Rasulullah kena apa-apa. Abu Bakar termasuk, Umar termasuk, Utsman termasuk, Ali termasuk. Semua sahabat terdekat as-sabiqunal awwalun, salah satunya adalah keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Jubair bin Awam. Jubair bin Awam itu perisainya Rasul. Sampai Rasul mengatakan, likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi punya pengikut setia. Dan pengikut setiaku adalah Jubair. Jadi bahasa sekarang, kalau ada ulama yang tingkatannya memang sudah nasional, harusnya ada orang yang bisa dihandle untuk menjaga keamanannya. Saya ingin memberikan contoh. Dulu yang menjadi imam di Masjid Istiqlal itu tidak diberikan jaminan keamanan. Baru pada presiden ini, kemudian SK dari presiden, maka imam besar Masjid Istiqlal itu selalu didampingi oleh polisi sebagai keamanannya. 2 orang, 1 polisi, 1 tentara. Yang bisa melakukan itu sesungguhnya negara. Jadi negara, kalau mereka memilih negara itu punya pejabat, maka pejabatnya ini harus diamankan. Tingkat menteri itu semuanya harus diamankan. Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang sepele. Di tengah jalan ternyata terjadi pembegalan, di tengah jalan ternyata terjadi perampasan. Ini yang dihindari. Termasuk untuk menjaga muruah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dulu yang menjadi tameng beliau adalah sahabat-sahabatnya. Tidak usah diminta. Tapi mereka itu memang dengan sukarela berada pada ring satunya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada apa-apa, orang tidak mudah. Orang mau ketemu dengan Rasul, lihat ketika bapaknya Mus'ab bin Umair bin Wahab, ketika mau ketemu Rasulullah SAW langsung nggak bisa. Dia udah ketemu Umar dulu di pintu Madinahnya, baru nanti ketemu kelompok di dalamnya. Ada Abu Bakar di situ. Jadi ada selalu orang-orang yang ada di ring satunya Rasulullah SAW, ada di ring 2-nya, ada di ring 3-nya. Ini bagi ulama-ulama yang istimewa harusnya ada. Nah, kalau misalnya negara itu tidak memberikan seperti itu, maka sebisa mungkin diupayakan ada. Supaya apa? Karena hilangnya satu orang ulama yang seperti ini luar biasa nanti pengaruhnya. Nah, oleh karena itu, jaminan keamanan ini harus dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencegah banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang meninggal, ulama-ulama yang meninggal, selalu dikatakan, oh, yang membunuh adalah
orang gila misalnya begitu, supaya tidak terjadi. Itu fitnah. Jadi sampai sekarang itu terjadi. Maka kepada Rasulullah tidak bisa. Siapa yang disikat? Yang disikat adalah istri-istrinya. Ini peristiwa yang sangat sadis terjadi kepada orang termulia di dunia ini. Siapa yang melakukan? Orang-orang munafik. Maka kalau kita bicara orang munafik ini baru ada di Madinah. Kalau di Mekah itu bisa dikatakan hampir tidak ada orang munafik. Kalau nggak Islam, ya agama jahiliyah. Kalau nggak Islam, ya menyembah berhala. Jadi kelihatan banget. Tapi kalau di Madinah, tidak. Karena di Madinah ini banyak ahlul kitab yang mereka katanya masuk Islam, tapi ngerecokin. Sampai Rasulullah SAW nanti mengutus satu orang sahabat untuk menjadi intelnya beliau. Amati ini, amati si itu, amati si itu, amati si itu, amati si itu. Maka yang tidak disolatkan oleh beliau adalah orang-orang yang munafik seperti ini. Karena memang selama hidupnya itu ngerecokin perjuangan orang-orang Islam. Apakah sekarang ada? Ada. Selalu ada. Kalau zaman Rasulullah SAW ada, sekarang lebih banyak lagi. Nah, di sini. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Setelah dikatakan bal huwa khairul lakum, maka Allah Subhanahu wa taala lalu menyatakan likulli imri'im minhum maktasabu minal itsm. Setiap masing-masing orang dari mereka yang goreng tadi berita itu, yang berfungsi menyebarkan kepada yang lain, yang mempengaruhi orang ini, semua berlaku ini. Jadi orang-orang ini kemudian sepakat, begitu ada makanan empuk seperti lalat ya, langsung disebarkan virusnya kemana-mana. Allah mengatakan setiap orang yang berbuat dosa di situ, yang meneruskan, yang melobi, yang membuat beritanya, itu semua masing-masing punya dosa sesuai dengan kapasitas dari peran yang dilakukannya. Maka hati-hati kita. Kalau zaman sekarang kita terima WA, lalu WA itu karena tidak menguntungkan kita share. Sama. Habis itu kita hapus, atau habis itu mohon maaf ya itu tadi, nah, itu sudah kelewat. Kita sudah lengah di situ. Jadi siapapun yang melakukan apa-apa belum dipikir secara jernih sudah dilakukan, dia juga punya dosa di dalamnya. Maka kalau betul-betul dia bukan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Kalau tidak bisa untuk menahannya, ya udah kita diam. Inilah yang nanti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm. Walladzi tawalla kibrahu. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang paling besar, yang pertama-tama yang mengidekan, kemudian jadi isu, kemudian jadi fitnah ini kemudian tersebar kemana-mana, ini ada satu atau dua orang, dialah yang dosanya nanti paling besar. Kalau sekarang yang menjadi otaknya, semua perilaku begini sudah direncanakan dulu. Yang bayarin itu, yang menjadi otak dari perilaku perbuatan buruk itulah yang paling besar dosanya. Maka di sini dikatakan dengan jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi bagian dari itu. Kenapa? Orang Islam nggak boleh gitu. Orang Islam dia harus berpikir dulu, ya Allah, kalau ini saya lakukan benar apa tidak? Nah, itu. Ini sudah sesuai apa belum dengan syariat? Kalau saya lakukan, saya melanggar syariat apa tidak? Maka pada ayat ini
dikatakan mu'addamu dzalikal ism. Siapa di sini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang paling besar nanti dosanya. Karena dialah yang pertama-tama mengidekan itu menjadi fitnah bagi Rasulullah SAW. Yang difitnah itu orang yang paling istimewa. Kira-kira bagaimana ini? Yang difitnah itu adalah Ummul Mukminin, ibu dari seluruh kaum muslimin. Jadi istri-istrinya Rasul itu semuanya adalah Ummul Mukminin. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat perempuan-perempuan yang lainnya. Sudah baiknya seperti itu masih difitnah. Coba. Maka fitnah itu selalu seimbang dengan apa yang kita perjuangkan. Semakin kita memperjuangkan sesuatu yang besar, fitnahnya juga besar. Tapi kalau yang kita perjuangkan masih biasa-biasa, fitnahnya juga biasa-biasa. Kalau Bapak punya tujuan yang besar yang mau dituju, fitnahnya juga besar. Yang Bapak hadapi juga orang besar. Tapi semuanya itu beriringan. Kalau kita memperjuangkan ada pahala. Oleh karena itu kalau yakin dengan perjuangan kita, udah kembalikan aja semua kepada Allah. Allah yang akan memberikan keberanian kepada kita. Yang kedua, sekaligus ini untuk memberikan peringatan kepada kita semua, serangan orang kafir, serangan orang munafik bukan hanya kepada Nabi. Tapi kalau Nabi tidak bisa, bawah-bawahnya. Karena bawahnya yang buruk, nanti atasnya bisa ikut buruk. Kalau sudah tidak bisa lagi, nanti sahabat-sahabatnya. Nah, di sini. Untungnya Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang hebat. Sehingga sulit untuk dicarikan celah kekurangannya. Laula, kemudian setelah itu dikatakan, jadi semakin di sini dikatakan lahu adzabun adim. Bagi mereka yang mengambil bagian yang terbesar dari perbuatan fitnah itu, maka dosa yang diperbuatnya juga dosa yang sangat besar. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Mengapa? Ini pertanyaan dari Allah. Id sami'tumuhu, ketika kalian semua mendengar berita itu, dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Kalian tidak berbaik sangka di sini. Kenapa kita sebagai orang mukmin begitu dengar berita langsung terpengaruh sama berita? Pertanyaannya di situ. Jadi kalau ada berita yang menjelek-jelekan orang mukmin atau berita yang menjelek-jelekan orang lain, jangan langsung dipercaya. Bahasa yang selalu kita gunakan, diklarifikasi dulu, diverifikasi, dicek, tabayyun. Karena kalau sudah keburu, nggak bisa lagi diangkat lagi, nggak bisa lagi ditarik lagi. Habis itu kita hapus, ada orang yang baca itu. Karena dalam penghapusan WA itu tidak semuanya bisa terhapus. Kadang kita bisa menghapus untuk kita, untuk orang lain, tapi kadang juga kita hanya bisa menghapus untuk kita karena sudah agak lama. Ya, kalau dulu hanya mulut yang menjadi sebab fitnah, sekarang tidak. Sekarang semua fasilitas yang kita bisa miliki sekaligus dia bisa menjadi alat bagi terjadinya fitnah. Waqalu, dan mereka mengatakan hada ifkum mubin, ini adalah berita bohong
yang sangat nyata. Harusnya orang mukmin kalau dapat apa-apa, berita apa-apa, didiamkan dulu. Jangan kita tersalut emosi, jangan kita langsung, di sini. Jangan, karena orang mukmin itu salah satunya adalah pengendalian diri. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mengendalikan diri. Kalau kita lepas pengendalian diri, kita ngikutin hawa nafsu kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, sebenarnya setan sudah ada di situ. Berarti kita mengikuti setan. Ketika kita lepas kendali apa saja. Kalau marah, marahlah. Tapi yang biasa-biasa saja, yang proporsional. Tapi kalau udah lepas, bahaya. Berapa banyak urusan-urusan yang hanya kecil, itu cemburu dan lain sebagainya, kita bunuh orang yang membuat kita cemburu. Yang akhirnya yang masuk ke penjara ya kita. Ini karena hilang kontrolnya. Jadi orang mukmin yang hilang kontrol, dia termasuk dimanfaatkan oleh setan. Maka semua kehilangan kontrol itu adalah keberhasilan setan untuk memperdaya kita. Lihat aja peristiwa Qabil dan Habil. Sebelum apa-apa dia nyebut tuan begini. Begitu Qabilnya berhasil membunuh Habil, dia ketawa-ketawa. Ketika dia sedang dalam keadaan menyesal membunuh adiknya sendiri, dia ketawa. Udah berhasil dia. Dulu berhasil menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam, sekarang berhasil menjatuhkan anak-anaknya. Terus akan terjadi. Jadi hilangnya kontrol, yang perlu kita ingat, ketika kita hilang kontrol, setan memanfaatkan kita di situ. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka kaum muslimin tidak mendatangkan atau tidak membawa 4 saksi? Jadi setelah berita itu datang, disampaikan oleh orang-orang munafik, kenapa kita tidak minta? Ada nggak saksinya? Kok tiba-tiba beritanya itu sudah terjadi persekongkolan antara Sofwan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal buktinya tidak ada. Tapi karena itu baru perang, kemudian orang baru nyampe di rumah, kemudian ada berita yang begitu, orang kaget semua. Dan kemudian orang terbawa oleh berita itu. Nah di sini. Ya, maka ayat ini menegaskan kepada kita, perlu kalau kita menerima berita itu didiamkan sejenak. Didiamkan. Jangan cepat-cepat. Karena keinginan kita untuk mensegerakan sesuatu itu membahayakan kita. Jangan gerusah-gerusuh. Tahan dulu, tahan. Sampai akal kita betul-betul berfungsi normal kembali. Terlalu bahagia untuk ngirim sesuatu juga bahaya. Terlalu marah untuk ngirim sesuatu juga bahaya. Maka seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara kalau dia sedang marah, tidak boleh. Jadi keadaannya harus keadaan yang normal buat dia. Kalau dia sedang seneng-seneng, memudahkan nanti. Memudahkan kalau orang dikasih hadiah, di itu, ini, itu, udah memudahkan itu semuanya. Nah, di situ udah aman, nah gitu. Nah, di sini bahayanya. Harusnya orang itu bisa dalam posisi netral. Posisi netral. Ini yang sulit. Maka orang yang bijak itu orang yang bisa meletakkan akal dan pikirannya selalu dalam keadaan netral, dalam keadaan normal. Ada gini, dia sadar. Dihadapi dengan candaan. Dia tahu dia sedang digoda ini oleh orang lain untuk bersikap tidak adil. Ada begini yang orang itu mengajak untuk mendolimi orang lain, dia tahu. Tapi dia menjawab orang itu dengan jawaban yang santun. Nah ini. Maka orang bijak itu dasarnya adalah pikiran dan hatinya harus netral. Pikiran dan hatinya harus dalam keadaan tetap normal.
Kalau lagi senang sedikit atau sedih sedikit, lagi tidak enak sedikit, jangan menentukan sesuatu. Nanti dulu. Sementara orang-orang itu selalu nyari celah ketika kita lagi senang, Pak. Nanti kalau senang-senang, nah diomongin itunya. Nah, mudah banget itu masuknya. Karena kalau orang lagi senang, udah yang lain menjadi ringan. Itu. Kalau dia sudah senang, yang lain menjadi ringan. Keputusan apapun yang harusnya berat, dia menjadi ringan buat dia. Nah, di sini. Kenapa tidak dicek dulu dengan mendatangkan 4 orang saksi? Karena ini adalah peristiwa tuduhan. Dan tuduhan itu sangat keji. Karena tuduhannya adalah tuduhan melakukan perbuatan zina. Fa illam ya'tu bisyuhada faulaika indallahi humul kadzibun. Harusnya kalau tidak ada saksi, 4 orang saksi, berarti berita itu adalah berita bohong. Sekarang kita ini sulit, Pak. Sekarang berita yang masuk ke tempatnya kita itu setiap saat bisa kita lihat ini. Dengan lihat itu aja sudah, dengan lihat HP kita, sekarang fitnah itu masuk ke rumah-rumah kita. Masuk ke setiap orang yang memiliki HP di situ. Anak-anak kena fitnah, anak-anak kita baca gini gitu. Kalau yang dia baca ini dipercaya, nanti bahaya. Sekarang orang-orang yang memfitnah itu luar biasa hebat. Beritanya sudah benar, nanti di ujungnya saja nanti dibelokkan sedikit. Dulu orang-orang merubah Taurat itu juga seperti itu. Awalnya sudah benar, nanti tengahnya jadi hilangin. Ada kata tidak, di situ dihilangin aja kata tidaknya. Sudah merubah makna. Dibelokkan nanti sedikit, orang tidak sadar. Maka kalau kita perhatikan banyak berita yang ada di HP itu banyak sekali kebohongan-kebohongan nih. Maka tidak cukup kita mencari ilmu itu yang ada di situ. Kenapa? Karena tidak bisa di cross check. Di cross check ternyata dia dapat dari sana dapatnya dari sana, dari sana dapatnya dari sana, nggak bisa itu dicek. Setan itu seperti itu. Oleh karena itu kita memang harus ada dalam agama kita ini, harus ada pertemuan yang memungkinkan bagi kita untuk bisa saling check and balance. Walaula fadlullahi alaikum, dan sekiranya tidak ada karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, wa rahmatuhu, dan juga seandainya tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, lamassakum fima afattum fihi adzabun alim. Niscaya kalian sudah ditimpa dengan azab yang besar. Jadi seandainya peristiwa fitnah itu langsung diberikan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua orang banyak yang kena. Hampir semua orang jadi kena itu. Karena yang satu menfitnah, yang satu mempercayai, tidak ada lagi sarana untuk bisa ngecek. Sehingga semua orang terbawa oleh fitnahnya itu. Nah, di sini maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita, kalau ada apa-apa diberhentikan dulu, didiemin dulu. Karena orang sudah melakukan segala sesuatu itu selalu dia mencari pembenaran. Ada kemarin di tempat kami nge-share sesuatu yang ternyata berita bohong. Berita pembunuhan yang terjadi di WA yang ada di Perancis itu, ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Udah keburu di-share, kemudian dia mengatakan, saya kan hanya nge-share saja, Pak. Dianggapnya nge-share-nya itu tidak berdosa. Saya kan tidak komentar apa-apa. Orang menjadi tahu dari kita, kemudian orang salah menafsirkan sesuatu, nah dosanya itu dosa kita. Nah, di sini bahayanya. Maka berapa banyak orang yang membaca itu, nah, di sini
Di sini siapa penyebab yang bisa kita membaca itu? Nah, di situ menjadi dosa. Jadi kita untuk menjawab, untuk membenarkan apa yang dilakukan orang itu tidak bisa. Sehingga orang itu nanti kita udah kalau mau nge-share yang begitu-begitu jangan di kelompok yang umum. Yang di situ banyak orang beragama yang bermacam-macam, bahaya. Kalau di share-nya masih di kelompok orang muslim itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau itu sudah punya warga dan banyak orang yang bermacam-macam agama di situ, ini bahaya. Maka lebih baik yang begitu-begitu tidak usah. Maunya sebagai saya memperjuangkan ghirah Islam, tapi sebenarnya dia sudah dimanfaatkan oleh orang yang ada di situ. Gambarnya bukan gambar yang ada di sana. Peristiwanya bukan peristiwa yang baru, tapi peristiwanya adalah peristiwa yang sudah lama. Udah salah gitu. Seandainya kita dibawa ke pengadilan pun, nah kita kalah. Oleh karena itu di sini memang harus betul-betul hati-hati. Kita ini dalam banyak kesalahan yang kita lakukan. Seandainya tidak ada rahmat Allah, seandainya tidak ada karunia Allah, sudah habis. Ini orang muslim, apalagi kalau bukan muslim. Coba. Orang yang bukan muslim itu sudah dari dulu sebenarnya tidak berhak. Kalau misalnya tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mau hidup di mana? Kalau bumi ini buminya Allah. Umur yang diberikan kepada mereka itu adalah dari Allah. Rezeki yang diberikan kepada mereka itu adalah miliknya Allah. Dengan dalih berbagai kebebasan, kita bebas. Tidak. Aslinya kita hidup di dunia ini tujuannya untuk menyembah Tuhan yang satu, bukan menyembah yang lain. Nah, coba. Maka kebebasan ini kalau dari sisi pandangan agama kita itu sebenarnya dia pelampauan batas dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip di dalam beragama kita. Jadi disinilah nilai itu berubah. Kalau dulu Rasulullah SAW menyampaikan agama Islam, itu karena memang perintah Allah itu harus menyampaikan agama. Karena sebenarnya semua makhluk yang ada di bumi ini Tuhannya itu adalah satu. Disadarkan. Tapi ternyata zaman akhir ini ada prinsip-prinsip yang disepakati dengan kebebasan kita. Masing-masing kita memiliki kebebasan yang harus dihormati. Sehingga sulit bagi kita nanti untuk memberikan penyadaran. Karena kita sudah dibatasi. Maka semakin kesini, nanti semakin sulit penyadaran yang dilakukan untuk menyatakan bahwa Tuhan kita yang betul-betul nyata itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Quran sudah berulang kali mengatakan bahwa kita semua ini adalah umat yang satu. Kita semua ini adalah dari asal jiwa yang satu. Itu berarti Tuhannya adalah satu. Tapi begitu nanti dalam kehidupan manusia ini orang memiliki keyakinan yang bermacam-macam, nah kita harus saling menghormati di situ. Memang zamannya sudah zaman begitu, sudah zaman akhir-akhir. Oleh sebab itu harus memang kita berhati-hati di dalam menyampaikan agama dan lain sebagainya. Harus tetap dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh negara. Idh talaqqawnahu bi'alsinatikum. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu bi'alsinatikum, dari mulut-mulut kalian. Wa taquluna bi afwahikum. Lalu diteruskan dengan lidah-lidah kita, dengan mulut-mulut kita juga.
Jadi dulu penyampaian berita itu baru dari mulut ke mulut. Orang disampaikan begini, orang disampaikan. Sekarang enggak. Sekarang enggak usah ketemu saja kita bisa menyampaikan kepada lebih dari 1.000 orang. Kalau kita punya grup di WA, di situ ada 1.000 orang, sekali kita nulis nyampe kepada 1.000 orang. Berarti kalau itu kebaikan itu kembali kepada kita. Tapi kalau itu keburukan, sebaliknya. Keburukan itu akan mengenai kita. Jadi zaman sekarang ini memang semakin mudah. Sehingga berbuat untuk mendapatkan kebaikan ataupun mendapatkan keburukan itu juga semakin mudah. Oleh sebab itu maka umur manusia itu semakin kesini ya semakin berkurang dibanding umur orang-orang terdahulu. Karena memang segala sesuatu menjadi lebih mudah. Ma laisa lakum bihi ilm. Yang kita teruskan kepada orang lain itu, kita tidak memiliki pengetahuan yang sebenar-benarnya bahwa itu benar. Jadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang bahwa ini benar, jangan dilanjutkan. Kalau kita melanjutkan, kita berdosa. Wa tahsabunahu hayyina. Dan umumnya kita menganggap itu sebagai hal yang remeh. Saya cuma nge-share doang tadi. Jadi remeh, kita anggapnya itu remeh. Kan saya cuma klik. Gitu. Tapi ternyata kliknya itu neraka jahanam itu. Nah, di sini. Ini bahayanya. Jadi bahaya sekali. Sekarang ini Bapak perhatikan aja. Kami masih punya orang-orang yang dulu kami kenal sebagai orang yang baik-baik, tidak seperti itu, tapi begitu ada kemarin kelompok-kelompok yang memihak calon presiden ini, sampai sekarang masih menjelek-jelekan. Semua yang datang dari sini dianggap tidak baik, bahaya. Dia hanya bisa ngomong di WA, dia hanya bisa meneruskan dari orang lain, sementara dia nggak berbuat apa-apa. Naif. Orang mukmin kok begitu? Kalau diingetin nggak bisa, udah keburu setannya ini udah keburu, produksinya udah setan. Kalau diingatkan udah nggak bisa yang begitu. Nah, jadi di sini ini bahaya sekali kalau kita ini terus nganggap satu orang kita anggapnya nggak baik terus semuanya, bahaya. Atau kalau kita dendam, bahaya. Dendam itu hanya akan membawa hilang semua kebaikan-kebaikan kita. Kita ngerasa sudah ini, tapi karena kita menyakiti yang di sana, menyakiti yang di situ, menyakiti sana, nanti orang yang disakiti ini semua minta pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah disakitin begini, saya pernah beginiin, coba. Habis semua amal kita malah minus. Sudah tidak bisa lagi dia berbuat apa-apa. Karena dia dulu menganggap dia memperjuangkan sesuatu, bahaya. Kalau betul-betul tidak memperjuangkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Kalau kita memperjuangkan sesuatu karena Allah, enggak ada dendam. Kalau sudah berhadapan dengan orang yang luar biasa menyakitkannya sekalipun. Lihat Rasul. Apakah Rasul melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang ada di Mekah? Padahal mereka sudah lari terbirit-birit. Ketika Rasulullah SAW Fathul Mekah, mereka sudah lari terbirit-birit. Ada yang lari sudah ada di tengah lautan, ada yang bersembunyi dan sebagainya. Apakah Rasul dendam? Tidak. Rasul mengatakan kalian semua bebas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita juga harus bisa begitu, Pak. Jadi kalau kita pernah ada konflik dengan orang karena satu hal, apalagi dia berbeda agama dengan kita, kalau sudah. Sulit. Latihan kita memang di situ. Semakin sulit berarti hati kita
Di situ masih banyak masalahnya. Tapi kalau semakin mudah, nah ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudahan itu tidak mungkin kalau bukan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyimpan dendam kepada siapapun. Udah, lepas semuanya. Apalagi kepada yang sesama muslim. Enggak ada udah. Ya, di sini. Kita menyangka itu sebagai sesuatu yang hayyinan, sebagai sesuatu yang sepele, sebagai sesuatu yang remeh. Wa huwa indallahi adim. Padahal di sisi Allah itu sesuatu yang sangat besar. Coba. Kita menghabisi orang, karakternya kita jelek-jelekan, sama dengan kita memakan bangkainya dia. Kita jelek-jelekan terus karakternya, kita bunuh karakternya. Coba. Apa enggak sama dengan membunuh manusia? Cuman kebaikan-kebaikannya aja yang ditiadakan. Coba. Apakah ada semua orang muslim itu yang tidak ada kebaikannya? Semua mempunyai kebaikan di situ. Maka menjadi bahaya bagi kita apabila kita menafikan kebaikan orang lain. Jangan. Kita harus apresiasi. Oh, ada begini. Kita belum tentu bisa kalau kita berada pada posisi itu. Jadi lebih baik memuji daripada menghina. Lebih baik kita memuji, dipuji, luar biasa. Walaupun sedikit, luar biasa. Daripada kita menghina. Karena hinaan itu isinya adalah dosa. Maka orang yang hebat itu adalah orang yang walaupun melihat tidak ada apa-apa, dia bisa memuji. Contohlah Rasul. Dalam keadaan apa-apa, beliau mendoakan orang itu. Dalam keadaan apa-apa, beliau mendoakan. Karena doanya itu kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi itu orang. Ketika Zubair bin Awam mendengar bahwa Rasulullah SAW dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, Zubair itu langsung loncat bawa pedang. Satu-satunya orang yang pertama ngangkat pedang itu adalah Zubair bin Awam. Belum pakaian lengkap, keluar dia mau dibunuh semua orang yang ada di Mekah. Tapi sebelumnya dia ke tempatnya Rasul dulu. Begitu Rasul melihat, Rasul mengatakan, kamu ngapain Zubair? Kok malah begini? Saya mendengar engkau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Saya akan habisi semuanya. Lalu Rasul mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada semangatmu, ghirahmu, dan juga memberi berkah kepada pedangmu. Nanti dua-duanya hebat. Doanya Rasul terkabul kepada Zubair. Ya, maka buat kita lebih baik kita memuji orang, mendoakan daripada kita mencelanya. Bahaya mencela. Kalau orang itu kita cela sekali, dia akan terbawa seumur hidup. Dia akan terbawa. Tapi kalau orang itu dipuji berkali-kali, dia nggak ingat satupun dari pujian kita. Tapi kalau sekali dicela, sekali dia diituin, masuk dalam hatinya, dia akan selamanya ingat. Nah, di sini. Maka lebih baik kita ini memujinya. Ya, dia nggak ingat semua pujian kita. Alhamdulillah. Nah, di situ. Maka lebih baik memang kita memuji, jangan mencela. Walaula id sami'tumuhu. Dan mengapa kamu tidak berkata, qultum ma yakunu lana an tatakallama bihadza. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya bahwa tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Ini adalah alternatif berikutnya. Ketika ada fitnah kepada orang yang kita percaya, kita harus kembali kepada apa ya. Beliau yang Ummul Mukminin seperti itu. Nah, di sini.
Maka pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak berpikir kebalikannya? Apakah pantas itu dilakukan oleh orang seperti itu? Sehingga yang muncul dari kita itu husnudzon. Ada orang yang ulama kemudian difitnah segala macam terus jatuh pada sesuatu yang keji. Pertanyaan kita, apa iya tingkatannya orang yang seperti itu hebatnya, dai nasional, apalagi ulama ini, masa seperti itu? Kayaknya sih mustahil. Nah, kita lebih baik bersikap seperti itu, masih ada husnudzon, daripada kita ngikutin berita tadi. Kan banyak sekarang, Pak. Ada fitnah kepada ulama-ulama kita kan banyak. Jangan dikira itu tidak diskenariokan. Jadi ada yang menskenariokan itu. Cuman kita nggak tahu aja. Itu. Jadi semakin tinggi seseorang, semakin tinggi dia sebagai seorang ulama. Ini ada orang-orang nggak suka itu juga tingginya sama dengan dia. Kalau dia bintang 1, ya setannya juga bintang 1. Jadi di situ yang harus kita sadar. Jadi itu harus kita sadar. Maka harus hati-hati, harus waspada. Hati-hati dan waspada itu wajib. Soal nanti terjadi apa-apa, wallahu a'lam. Tapi yang penting kita sudah hati-hati, kita sudah waspada. Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh ini adalah kebohongan yang sangat besar. Jadi semakin tinggi orang yang kita fitnah, dosa kita semakin tinggi. Karena orang itu punya pengaruh yang besar. Fitnah kita juga pengaruhnya besar. Tapi kalau orang itu adalah orang biasa, kawan kita di sini difitnah, lah nggak akan bisa naik ke kelurahan juga nggak naik Pak fitnahnya. Itu. Tapi kalau dia ini adalah ulama nasional, apalagi ulama internasional, difitnah kemana-mana dia fitnahnya itu. Kalau cuman kita yang ada di sini difitnah, ya yang dengar cuma orang Citra Indah doang, gitu. Bahkan tidak semua nanti mendengarnya. Ya, maka semakin tinggi juga semakin tinggi di sini. Dosanya juga semakin tinggi. Ya'idukumullah an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, memberikan mau'idah hasanah, memberikan nasihat kepada kita. Jadi wa'ada ya'idu. Maka di sini kan ya'idukumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang disebutkan pada ayat-ayat ini, Allah menasihati kita. Coba yang nasihati kita ini Allah, Pak. Ketika ada berita bohong harus didiamkan dulu. Ketika ada berita harus dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang menyebarkan berita itu. Ya'idukumullah an ta'udu limithlihi. Allah mengingatkan kita. Allah memberikan wejangan kepada kita. Allah memberikan mau'idhah hasanah kepada kita. Agar jangan kita mengulangi kembali fitnah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW itu terjadi lagi sekarang. Sekarang lebih hebat lagi, suami memfitnah istri, istri memfitnah suami, bahaya lagi. Lebih bahaya lagi karena ini orang dekatnya, orang yang punya mitsaq, punya hubungan. Kalau tidak ada saksi seperti kemarin, kita berdosa. Kalau berani bahwa punya kita itu benar, kita harus bersaksi 4 kali. Baru yang kelima, mubahalah. Kalau nanti yang kelima ini diucapkan, kalau saya berdusta, saya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus yakin betul kita. Kalau tidak, hidup kita akan berantakan. Karena omongan kita sendiri. Karena kalau kita mengatakan, kalau saya sampai berdusta, saya siap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu baru di dunia. Nanti di akhirat lebih bahaya lagi. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita. Jadi Allah menjelaskan kepada kita supaya betul-betul kita bisa memahami. Wa yubayyinullah. Ayat apa ini? Ayat-ayat tasyri'. Ayat-ayat hukum ini tadi. Bahwa kalau ada begini-begini, cek saksinya. Ada nggak saksinya? Kalau tidak ada saksinya, hati-hati. Tawakuf aja dulu. Wa mahasinul fadail wal adab. Dan juga nanti lihat orangnya seperti apa. Apa ya mungkin ya orang seperti itu bisa begini, gitu. Ya kalau seperti kita tingkatannya mungkin masih bisa terjerumus begini. Tapi kalau tingkatan orang itu ulama yang hebat, nah di situ. Jadi kita harus mengukur berdasarkan kita, sehingga kita tidak ceroboh untuk ngikut, langsung menjelek-jelekan. Nah, sampai di sini peristiwa tentang hadisul ifki ini selesai. Lalu Allah pindah kepada tema yang lain lagi. Tema berikutnya adalah innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, yang demen banget, antashi al-fahisata, yaitu memviralkan perbuatan-perbuatan keji. Kan banyak Pak, sudah tahu perbuatan keji tapi dia divideokan, diviralkan nanti. Fahisyah, perbuatan yang membuat malu orang yang melakukannya, fahisyah. Perbuatan yang bisa menjatuhkan orang itu fahisyah. Zina itu fahisyah. Sehingga sehebat apapun orang, kalau dia sudah berzina, langsung dia jatuh. Kehormatannya jatuh, kemuliaannya jatuh dia. Tapi ada orang yang nanti Pak, sengaja memviralkan begitu, divideokan, diviralkan ini. Ini banyak sekali, jutaan itu bahkan. Karena mereka mendapatkan keuntungan materi dengan memviralkan itu, dengan membuat video-video itu. Maka di sini dikatakan orang-orang yang demen untuk memviralkan perbuatan-perbuatan yang keji, termasuk berita-berita bohong di sini. Jangan sampai ini menjadi profesi, gitu. Jangan sampai kita menjadi wartawan, tapi wartawannya abal-abal. Yang diberitakan berita bohong aja, gitu. Bahaya ini. Ngarah ke situ banyak sekarang. Antasyi al-fahisah. Kemudian fil ladzina amanu, tujuannya nanti kepada orang-orang yang beriman. Di sini kelihatan sekali Pak. Berbuat buruk kepada orang yang beriman dan tidak beriman, itu di sisi Allah berbeda. Membunuh orang, satu beriman, satu tidak beriman, di sisi Allah itu berbeda. Mana yang lebih mahal nilainya? Yang beriman jelas. Maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, siapa yang demen berbuat, memviralkan perbuatan yang keji, dan itu terjadi bagi orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah. Coba, di dunianya dapat, di akhiratnya dapat, tidak akan berkah. Tidak akan berkah kehidupan dunia, akan sulit terus, nggak akan cukup terus. Perhatikan aja orang-orang yang mereka profesinya adalah zina. Cukup apa tidak? Akan fakir terus. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Karena sekali segini dapat, habis. Ini dapat, habis. Ini dapat, habis. Kalaupun bisa dia mengumpulkan, tidak akan berkah hasil dari kumpulannya itu. Maka di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih di dunia dan di akhirat.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Jadi yang paling mengetahui tentang perbuatan-perbuatan karena ini adalah sifatnya privasi adalah Allah. Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui segala urusan yang kita lakukan, baik yang kita tutup-tutupi ataupun yang tidak. Apakah ada yang ditutupi? Ada, Pak. Banyak orang yang melakukan perbuatan zina tapi ditutupi sampai dia meninggal. Ada. Padahal harusnya kalau dia itu adalah orang yang sudah bersuami istri, harusnya dirajam sampai meninggal. Coba. Kalau dia belum suami, belum pernah istri, masih bujang, dia harus didera 80 kali. Habis itu diasingkan selama setahun. Coba. Jadi berat. Itu baru di dunia. Belum di akhirat. Nah, di sini. Maka banyak kalau yang orang-orang ada di negara yang hukum ini tidak berlaku seperti di negara kita, ada banyak orang yang melakukan perbuatan zina tapi dia diem aja. Begitu dia mau nikah, mau nikahinya perempuan yang baik-baik, milih yang baik-baik, padahal tidak boleh di situ. Dia tutupi itu. Akibatnya apa? Nanti begitu sudah terjadi pernikahan, berumah tangga, penyakitnya kembali lagi di situ. Ini bahayanya. Maka kenapa dalam Al-Quran itu tidak diperbolehkan kalau pezina itu menikahi orang-orang yang baik-baik. Kecuali dia memang betul-betul taubat. Nanti kalau taubat itu lain ceritanya. Walaula fadlullahi alaikum. Seandainya bukan karena karunia Allah yang diberikan kepada kita, warahmatuhu, dan juga rahmat Allah. Jadi kalau Allah tidak memberikan karunia dan rahmat Allah, udah habis, Pak. Orang mukmin aja bisa habis, apalagi dia tidak beriman. Kalau tidak karena rahmatnya Allah, nanti habis. Nggak bisa dia ngapa-ngapain, nggak bisa. Kalau bukan rahmat Allah. Maka sering dikatakan dalam Al-Quran, mereka diberikan kehidupan yang enak-enak itu adalah yumditkum. Supaya mereka menikmati dulu. Nanti, baru setelah itu, mereka tidak akan pernah menikmati kebaikan apapun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini bukan segala-galanya. Walaula fadlullah, seandainya bukan karena karunia Allah, dengan adanya taubat. Nih. Warahmatuhu, dan juga bukan karena rahmat Allah yang beliau itu menerima taubatnya siapa saja. Wa annallaha raufun, maka sesungguhnya Allah itu maha penyantun. Rauf itu kita menyayangi seseorang karena kasihan. Aduh, ngelihat mukanya kok kasihan gitu. Ngelihat datang dari jauh-jauh kasihan. Nah, ini rauf itu. Welas, bahasa yang paling mudahnya welas. Welas kasih. Kemudian rahim itu kasih. Jadi kalau welas dicampur sama kasih, udah. Jadi kalau kita welas, kita hanya melihat orang itu, aduh kasihan, jauh banget, ya udah dari jauh-jauh, mau masuk di sekolahan kita, nggak diterima, nah gitu. Nah udahlah, terima aja deh, nah, itu welas. Karena dari semua sisi sudah nggak bisa, Pak. Dia udah bertaubat, tapi kalau kita melihat dari perbuatannya dia, aduh sebenarnya nggak cukup itu. Gak cukup taubatnya dia itu untuk menghapus dosa-dosanya dia. Tapi karena welasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, raufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udahlah masukin dulu deh, karena nanti diletakkan di mana terserah, yang penting masuk dulu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin yang berbuat perbuatan yang besar, dosa yang besar ini, masuk surganya juga rauf, karena welas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka imannya itu bisa memasukkan ke dalam surga, tapi sudah aduh gimana ya gitu, dari timbang-timbang
Udahlah, masukin aja deh. Nah, begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah setan. Setan ini punya jutaan langkah. Kita suudzon aja langkahnya setan. Kita ngikutin hawa nafsu kita saja sudah langkahnya setan. Kita begitu sedikit aja entar dulu udah langkah setan. Pokoknya semua hal yang membuat kita kendor di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua langkahnya setan. Maka tidak banyak orang yang bisa menyadari. Maka disebut oleh Allah khutuwat, langkah. Setan itu nggak ada habisnya langkah. Sementara kita itu ada habisnya. Langkah kita itu akan habis kalau rezeki kita habis. Setan nggak habis, Pak. Sampai kapanpun kita meninggal, dia masih hidup. Anak kita meninggal, dia masih hidup. Cucu kita meninggal, dia masih hidup. Sampai akhir dari manusia, dia masih hidup. Itu setan. Maka langkahnya itu tidak berhenti dia. Kecuali manusia semua sudah habis, baru nanti. Maka jangan ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi khutuwatis syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah setan, tandanya apa? Fa innahu ya'muru bil fahsya. Kalau hati kita ini ada hal-hal yang ngajak kepada kemungkaran. Fahsya di sini kekejian. Jadi fahisyah tadi. Jamaknya fahsya. Sesuatu yang membuat manusia itu jatuh. Kita malu, membuat kita malu. Membuat kita, ini fahsya. Wal mungkar, dan juga kemungkaran. Sesuatu yang bertentangan dengan yang ada dalam syariat. Itu kemungkaran. Pokoknya kalau kita kerasa, ya Allah, ini begini, setan itu. Kita mau tidur dulu, apa mau bangun? Nah, kalau kita tidur dulu, setan itu. Nah, di sini. Apalagi menjelang waktu azan. Kecuali sebelum-sebelumnya, kita udah mau istirahat. Nah, gitu. Jadi setan itu apapun yang mau kita rencanakan, setan sudah nongkrongin. Dan tidak ada orang yang tidak disukai oleh setan. Oh, orangnya begini, enggak deh, gue enggak mau yang itu deh katanya. Enggak, setan itu mau aja. Karena di dalam semua yang dia lakukan, dia mendapatkan rezeki dari orang itu. Dia enggak punya rezeki dari Allah, rezekinya itu nol. Satu-satunya makhluk yang tidak diberikan rezeki oleh Allah itu adalah setan. Oleh karena itu rezekinya itu dia usahakan dari orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan sekiranya bukan karena rahmatnya Allah. Ini berulang kali, Pak. Walaula fadlullah, tapi berbeda-beda konteksnya. Walaula fadlullahi alaikum, seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita ini nggak akan bisa membersihkan kekejian dan kemungkaran kalau kita tidak kepada Allah. Oleh karena itu apa-apa kita harus menyebut nama Allah. Dengan kalimat bismillah, maka segala sesuatu itu menjadi hilang. Dengan kalimat bismillah, was-was menjadi hilang. Dengan kalimat bismillah, setan menjadi hilang. Dengan kalimat kepada Allah. Kalau bukan karena kalimat Allah, tidak bisa. Maka kalimat Allah itu saktinya itu luar biasa, melebihi kesaktian apapun. Maka orang Islam nggak usah cari kesaktian yang bermacam-macam. Pada apa yang dia pelajari, itu dia mendapatkan kesaktian. Tinggal menguatkan aja. Ya Allah, saya sudah berjuang di jalan bismillah. Kuat dia. Menghadapi apa saja dia akan kuat. Nah, dari situ sebenarnya.
Kalau dia sudah seperti itu, dihantam apapun nggak apa-apa, mau sihir, mau teluh, mau apa, nggak apa-apa dia. Karena memang ke Allahnya dia sudah menggunakan kalimatnya Allah. Kalau kalimat Allah itu mengalahkan segala-galanya. Nah, maka penting bagi kita itu untuk mulazamah zikir. Terus berzikir, basah terus bibir kita itu zikir. Karena itu yang bisa menghilangkan semua hal yang menjadi hambatan kita. Ada was-was, zikir, hilang dia. Ada ragu-ragu, zikir, hilang dia. Nah, di sini. Walakinallaha yuzakki man yasha. Hanya Allah yang bisa yuzakki, yang bisa membersihkan kepada hati ataupun jiwa orang yang dikehendaki. Kalau ada orang ibadah, ibadahnya bukan kepada Allah, kira-kira tambah bersih atau tambah butak? Nah, di situ. Hanya kalimat Allah, Pak. Yang lainnya tidak. Hanya betul-betul ikhlas kepada Allah, yang lainnya tidak. Maka masing-masing kita ini sebenarnya sudah kuat. Tinggal menguatkan saja. Kalau yang kita biasakan itu adalah Asmaul Husna, dia kuat dengan Asmaul Husna. Kalau yang kita biasakan itu sholawat, kita akan kuat dengan sholawat. Kalau yang kita biasakan itu adalah ayat kursi, kita akan kuat dengan ayat kursi. Ada apa-apa, hadapi dengan itu. Karena semuanya itu adalah kalimat-kalimat Allah. Bahkan cukup bagi satu orang ulama dengan mengucap kalimat Bismillah, sudah selesai. Karena memang sudah biasa dipakai. Kenapa kita tidak, kadang kita belum begini, belum ini? Karena nggak dipakai. Kita minta bantuan orang lain aja. Aduh, ada ustadz itu minta bantuan. Ini kita sendiri bisa. Keahlian untuk menggunakan pedang, menggunakan panah. Coba Bapak sekarang kemana? Bapak menggunakan pedang dengan orang yang ahli, kira-kira bagaimana? Tapi terus dilatih. Bapak akan seperti itu. Kenapa orang-orang hebat itu begitu istimewa doa-doanya? Karena sudah setiap saat digunakan. Kita enggak. Kita menggantungkan kepada orang lain. Ya nanti minta ini deh, ini. Enggak. Kita lakukan sendiri. Rumah perlu dijaga, jaga dengan kalimat Allah. Kalimat Allah dibaca semuanya. Apa yang perlu dijaga? Kalimat Allah digunakan. Malaikat akan datang di situ. Jadi kita sendiri itu bisa. Jadi orang Islam itu sebenarnya dia mandiri. Dia mandiri dengan ilmu yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Masing-masing kita itu bisa. Hanya keahliannya berbeda-beda. Karena yang satu sudah tiap hari dipakai, yang satu enggak. Sebulan sekali. Bapak suruh pegang pedang, sebulan sekali lagi pegang lagi, salah pegangnya. Nah, di situ. Nah, di sini menjadi penting, maka kita harus lakukan itu sendiri. Anak-anak kita perlu jaga dengan kalimat Allah. Malam-malam begitu ini bacain. Itu. Sholat pindah-pindah aja ke kamar-kamar. Karena itu yang akan menghadirkan malaikat kepada kita, pada rumah kita. Wallahu sami'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha sami, mendengar. Apapun yang kita sampaikan, Allah itu mendengar. Alim, dan Allah maha mengetahui. Cuman karena juhudnya kita, kesungguhan kita itu yang kurang. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita sering ngerasa, ya Allah kok begini. Padahal kalau kita usahakan full, ya Allah kita usahakan begini. Kemudian kita ikhtiarkan kepada Allah. Kita itu dengan doa, ya Allah saya begini. Nanti ketentuannya terserah kepadamu ya Allah. Udah, begitu ketentuan tidak ada, udah kita terima. Mulai lagi, terus akan begitu. Kita akan muncul sikap optimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tawakal kita itu sudah full kepada Allah. Wala ya'taru ulul fadli minkum wassa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah
ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Tidak akan memberikan bantuan kepada kerabat-kerabatnya yang miskin, yang muhajirin fi sabilillah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling memberikan manfaat. Jadi masing-masing kita ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang adanya begini, ada yang begini. Sebaiknya kita saling mempertemukan. Oh, kalau ada begini, kita pergi ke sini nih, ada begini ke sini, sehingga tidak jauh-jauh di antara orang mukmin itu saling memberikan manfaat. Jangan sampai yang memiliki kelebihan harta merasa tidak perlu untuk membantu saudara-saudaranya. Karena salah satu dari harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang mereka dalam keadaan tidak mampu sekarang. Kalau mereka sudah mampu, mereka juga akan seperti kita nanti. Mereka akan menolong yang lain yang kurang mampu. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah yang ada di bawah ini mudah memaafkan. Hendaknya yang di atas itu juga mudah berlapang dada. Jadi musafahah, jabat tangan itu dari kalimat ini. Wal yasfahu. Jadi kalau orang sudah jabat tangan itu berarti orangnya sudah lapang dada. Seandainya orang tahu dosa yang gugur ketika orang itu berjabat tangan, maka orang akan selalu berjabat tangan. Karena di dalam jabat tangan itu menunjukkan bahwa hati kita ini hati yang lapang dada. Makanya kalau ada apa-apa, orang berseteru, simbolnya bahwa dia sudah damai adalah jabat tangan. Maka jabat tangan itu istimewa. Yang sering menjabat tangannya Rasulullah SAW adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sering menjabat tangannya Rasulullah SAW. Jadi jangan dikira jabat tangan itu tidak ada dasarnya, ada. Dan kalau Rasul mencium, yang dicium itu apanya? Bisa keningnya, bisa kepalanya yang dicium oleh Rasulullah SAW. Bisa di bagian belakangnya. Masing-masing itu sambil berdoa. Oleh karena itu kalau kita ada anak yang baru lahir, kemudian akikah, itu kan kita berdoa. Doa, ya Allah, minta apa ini, diberikan apa. Nah, kita bacakan doa di situ. Siapa tahu di antara hadirin ini doanya ini dikabulkan. Syukur-syukur banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah kenapa penting doanya orang yang sudah biasa berdoa. Orang yang ikhlas dalam beragama itu lebih mudah dia. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau berdoa, sahabat aja minta kepada Rasul. Maka kalau kita ada orang yang lebih alim dari kita, kita minta, ya Allah mohon didoakan. Karena siapa tahu doanya itu memang langsung mustajab, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan dari doanya. Maka di sini wal ya'fu wal yasfahu. Yang di bawah harus sering memaafkan. Yang di atas juga harus berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Siapa yang tidak suka dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala? Semua orang suka. Karena itu antara yang kaya dan miskin harus punya hubungan. Antara kita semua ini kalau bisa punya kerjasama. Oh, kalau saya begini, saya perlu ini, saya perlu begini, jadi saling bekerja sama. Karena bekerja sama antar orang-orang yang beragama Islam itu memberkahi. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam itu saling memberkahi. Karena dalam kerjasama itu selalu ada doa, semoga begini ya Pak, nanti semoga begini ya Pak, itu. Tapi kalau kepada orang yang tidak seiman, apakah kita melakukan seperti itu? Tidak. Tidak nyampe juga doa kita kepada mereka. Nah, di sini.
Jadi penting bagi kita semua memang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Karena siapa tahu keberhasilan di antara kita ini akibat dari doa yang sering kita panjatkan kepada yang lain. Innahu wallahu ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Oleh karena itu kita juga harus mengikuti sifat-sifat Allah yang seperti ini. Ada apa-apa dalam semua urusan, kalau sudah selesai kita harus ghafurun rahimun. Kalau dia punya salah segala macam, udah diampuni. Kalau ada hal yang kurang pas, kita harus sering belas kasih. Karena itu memang dicontohkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau lebih waktunya dari ketentuannya. Wal afu minkum, mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.